Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang metode pembelajaran mind mapping dan simulasi. Baiklah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan model pembelajaran mind mapping. Mind mapping berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu mind yang berarti pikiran dan mapping yang berarti pemetaan. Sehingga mind mapping dapat diartikan sebagai pemetaan pikiran atau peta pikiran. Mind mapping adalah teknik mencatat kreatif dalam pemetaan pikiran berbagai suatu manfaat materi pelajaran yang akan memudahkan siswa belajar. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah model pembelajaran mind mapping. Yang pertama, mulai dari bagian tengah permukaan sebuah kertas kosong dengan sisi terpanjang diletakkan mendatar. Kenapa begitu? Karena memulai dari tengah-tengah permukaan kertas akan memberikan keleluasaan bagi cara kerja otak untuk memancar keluar ke segala arah dan mengekspresikan diri lebih bebas alami. Yang kedua, gunakan sebuah gambar untuk gagasan utama. Kenapa begitu? Karena suatu gambar bernilai 1000 kata dan membantu siswa menggunakan imajinasi, membuat tetap terfokus, memusatkan pikiran, dan membuat otak semakin aktif dan sibuk. Yang ketiga, gunakan warna pada seluruh mind mapping. Kenapa begitu? Karena warna membuat mind mapping tampak lebih cerah dan hidup, meningkatkan kekuatan dahsyat bagi cara berpikir kreatif, dan ini juga adalah hal yang menyenangkan. Yang keempat, hubungkan cabang-cabang utama ke gambar sentral dan hubungan cabang-cabang tingkat kedua dan ketiga pada tingkat pertama dan kedua, dan seterusnya. Kenapa begitu? Karena otak bekerja dengan asosiasi. Jika kita menghubungkan cabang-cabang, kita akan jauh lebih mudah dalam memahami dan mengingat. Yang kelima, buatlah cabang-cabang mind mapping berbentuk melengkung. Kenapa begitu? Karena aktivitas dengan garis-garis lurus akan membosankan mata kita. Otak kita jauh lebih tertarik pada garis-garis lengkung seperti yang kita temukan di alam. Yang keenam, gunakan satu kata kunci untuk setiap cabang. Kenapa begitu? Karena kata kunci tunggal akan menjadikan mind mapping lebih kuat dan fleksibel. Masing-masing kata kunci akan lebih mampu menyalakan pikiran-pikiran baru. Yang ketujuh, gunakan gambar di seluruh mind mapping. Kenapa begitu? Karena gambar dan simbol mudah diangkat dan merangsang asosiasi-asosiasi baru dan kreatif. Selanjutnya saya akan menampilkan contoh dari mind mapping pada materi Pancasila. Silakan dilihat ya. Bagaimana? Sudah jelas contoh dari mind mapping yang saya tampilkan tadi? Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan model pembelajaran mind mapping. Nah, kelebihannya yang pertama yaitu dapat mengemukakan pendapat secara bebas. Yang kedua, catatan lebih padat dan jelas. Yang ketiga, lebih mudah mencari catatan jika diperlukan. Yang keempat, catatan lebih terfokus pada inti materi. Yang kelima, mudah melihat gambaran keseluruhan. Yang keenam, membantu otak untuk mengatur, mengingat, membandingkan, dan membuat hubungan. Yang ketujuh, memudahkan penambahan informasi baru. Yang kedelapan, setiap peta bersifat unik. Dan yang terakhir yaitu memudahkan penambahan informasi baru. Selanjutnya, kekurangan yang pertama yaitu hanya peserta didik yang aktif yang terlibat. Yang kedua yaitu tidak sepenuhnya peserta didik yang belajar. Dan yang terakhir yaitu mind mapping peserta didik bervariasi sehingga guru akan kewalahan memeriksa mind mapping peserta didik. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran simulasi. Model pembelajaran simulasi ialah pembelajaran yang membuat suatu peniruan terhadap berbagai hal, seperti sesuatu yang nyata, keadaan di sekeliling, ataupun proses. Model ini dirancang untuk membantu siswa mengalami proses dan kenyataan sosial untuk menguji reaksi mereka, serta untuk memperoleh konsep keterampilan pengambilan keputusan. Model ini bertujuan mengaktifkan kemampuan dalam bertindak siswa. Metode ini dapat digunakan dalam pembelajaran kelompok yang lebih cenderung kepada objek bukan benda atau kegiatan yang sebenarnya. Nah, metode ini bersifat pura-pura atau dapat dilakukan dengan cara acting. Pada saat proses berlangsung, siswa akan dibina kemampuan berinteraksi dan berkomunikasinya. Nah, dalam metode ini, siswa dituntut untuk bermain peran dengan berbagai perilaku yang dianggap sesuai dengan tujuan dari pembelajaran. Berikut ini langkah-langkah model pembelajaran simulasi.
Yang pertama yaitu menetapkan topik simulasi yang diarahkan oleh guru. 2. Menetapkan kelompok dan topik-topik yang akan dibahas. Ketiga, simulasi diawali dengan petunjuk dari guru tentang prosedur, teknik, dan peran yang dimainkan. Yang keempat, pengamatan terhadap proses, peran, teknik, dan prosedur dapat dilakukan melalui diskusi. Yang kelima, kesimpulan dan saran dari kegiatan simulasi. Nah, di sini saya akan menampilkan contoh dari model pembelajaran simulasi. Guru bisa membuat kelompok kecil pada siswa, misalnya membahas tentang materi musyawarah. Nah, siswa bisa membuat musyawarah tentang pemilihan ketua kelas. Nah, dengan adanya model pembelajaran simulasi ini, dengan contoh yang konkret atau nyata, siswa akan bisa lebih memahami materi tentang musyawarah tersebut. Dalam model pembelajaran simulasi ini, terdapat kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya yang pertama, siswa dapat melaksanakan interaksi sosial dan komunikasi dalam kelompoknya. Yang kedua, aktivitas siswa cukup tinggi dalam pembelajaran sehingga terlibat langsung dalam pembelajaran. Yang ketiga, dapat membiasakan siswa untuk memahami permasalahan sosial. Hal ini dapat dikatakan sebagai implementasi pembelajaran yang berbasis kontekstual. Yang keempat, melalui kegiatan kelompok dalam simulasi, dapat membina hubungan personal yang positif. Yang kelima, dapat membangkitkan imajinasi. Dan yang keenam, membina hubungan komunikatif dan kerjasama dalam kelompok. Nah, kemudian kekurangannya yang pertama, relatif memerlukan waktu yang cukup banyak. Yang kedua, sangat bergantung pada aktivitas siswa. Yang ketiga, cenderung memerlukan pemanfaatan sumber belajar. Dan yang terakhir, banyak siswa yang kurang menyenangi simulasi sehingga simulasi tidak efektif. Nah, itulah penjelasan kami mengenai metode pembelajaran mapping dan simulasi. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.